Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Minun Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah dan masih membahas seputar hukum-hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah. Setelah kita membahas secara sempurna pengkafanan, tahapan penyelenggaraan jenazah yang kedua yaitu pengkafanan, ya. Itu sudah sempurna kita bahas. Nah, semestinya tahapan setelah itu adalah ya setelah dikafani, kemudian tentunya disolatkan. Namun para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita dapatkan terkadang di sebahagian kaum muslimin setelah dikafani maka tempat penyelenggaraan sholat jenazah itu ternyata tidak di rumah duka. Terkadang di masjid, ya, atau ke satu tempat begitu. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman Nabi, ya, itu pensolatan dilakukan, ya, bukan di rumah duka, namun di tempat sholat yang biasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensolati jenazah. Ya, baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, tentunya ini butuh untuk membawa jenazah tersebut ke tempat itu, ya, membawa jenazah yang sudah dikafani ke tempat sholat itu, ya, sehingga ada pembahasan yang akan kita dahulukan, yaitu hamlul janazati wattiba'uha, yaitu membawa jenazah dan mengiringi jenazah tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Dan pembahasan ini adalah bagian dari hak seorang muslim yang sudah meninggal dunia, ya, atas muslim yang lainnya. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ya, coba bayangkan kalaulah dia meninggal dunia, ya, tidak ada satupun, ya, orang yang membawanya dan yang mengiringinya. Ya, coba bayangkan, nggak mungkin dia berangkat sendiri ke kuburan, kan begitu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini hikmah di antara, ya, hal yang dijadikan perkara ini merupakan hak bagi seorang mukmin, seorang muslim yang sudah meninggal dunia atas muslim atau mukmin yang lainnya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
Demikian pula Imam Al-Bukhari, ya, Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, menyebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun." Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 5. Raddus salami, menjawab salam, wa iyadatul maridi, menjenguk orang yang sakit, wattiba'ul janaizi, mengiringi jenazah, wa ijabatud da'wati, memenuhi undangan, wa tashmitul atisi, ya, mendoakan orang yang bersin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ada penyebutan haqqul muslimi 'alal muslim situn, begitu ya. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Di antara yang disebutkan, ya, Nabi mengatakan wa idza mata fattabi'hu, ya, kalau dia meninggal dunia maka ikutilah, ya, diikuti jenazahnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan ini memiliki faedah, ada fungsi dan manfaat dari tindakan seperti ini, ya, mengiringi jenazah, ya. Di antara dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, dan Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, serta yang lainnya. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Udu al-marida wattabi'u al-janaiza tudzakkirukumul akhirata." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jenguklah orang yang sakit, jenguklah oleh kalian orang yang sakit, dan iringilah oleh kalian, ya, jenazah orang yang sudah meninggal dunia. Tudzakirukumul akhirah. Hal itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Demikian. Nah, ini fungsinya para hamba Allah. Ya, jenguk orang sakit, dilihat orang yang sakit itu, ya. Potensi bahwasanya orang yang menjenguknya ini akan juga mengalami hal yang sama. Demikian. Begitu juga, ya, mengiringi jenazah, ya. Ketika dia berjalan di belakang jenazah tersebut, maka dia melihat, bisa jadi bahwasanya, ya, dia mengalami hal yang sama, di mana dia meninggal dunia lalu ada orang yang mengiringinya. Demikian. Maka ini akan mengingatkan kepada kematian, mengingatkan kepada, ya, bekal-bekal amal yang nanti bermanfaat di akhirat. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama mereka sepakat dengan status ijma bahwasanya, ya, membawa jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah, yaitu sebuah kewajiban yang apabila dilakukan oleh sebahagian orang maka gugur dari orang lain. Demikian, ya. Nah, ini fardu kifayah, membopong jenazah, membawa jenazah. Mengapa demikian para hamba Allah? Ya, karena mayit tersebut itu tidak mampu untuk berjalan sendiri ke kuburan, ya. Berjalan sendiri ke kuburan, maka ini adalah wajib untuk menghantarkannya. Ya, kalau tidak maka tentunya mayit ini akan, ya, mengalami pembusukan di rumahnya, kan begitu. Sementara orang-orang mengetahuinya. Nah, ini akan, ya, menyakiti orang-orang di sekitarnya, ya, menimbulkan bau busuk, bau bangkai dan seterusnya, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka ini wajib, ya, untuk, ya, dibawa, ya, jenazah tersebut ke tempat penguburannya. Baik para hamba Allah. Adapun mengikuti jenazah menurut jumhur ulama hukumnya adalah sunnat saja, ya.
mengiringi jenazah itu hukumnya sunnat. Ya, kalau kita katakan ini pendapat yang masuk akal, ya. Mengiringi jenazah itu sunnat saja. Yang penting adalah ada orang yang membawanya, ya, ada orang yang membawa ke kuburan. Demikian. Adapun mengiringi jenazah tersebut, yaitu bukan merupakan kewajiban menurut jumhur ulama. Ya, hanya sunnat saja dianjurkan. Berdasarkan hadis Bara' bin Azib, ini menurut jumhur ulama, mereka mendasari pendapat mereka dengan hadis Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ya, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bittiba'il janaizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengikuti jenazah, demikian. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan, ya, oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Para ulama yang tergabung dalam jumhur ulama yang berpendapat sunnat ini, mereka mengatakan, ya, perintah dalam hadis ini itu untuk anjuran, bukan untuk wajib. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Walaupun, ya, ada ulama yang lainnya berpendapat bahwasanya, ya, hukumnya adalah fardu, tetap fardu, ya, tetap wajib hukumnya dengan wajib kifayah, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib sebagaimana membopong jenazah tersebut, maka mengiringnya juga wajib. Wallahu taala a'lam, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, perlu diketahui bahwasanya membawa jenazah tersebut itu hendaklah diberlakukan di pundak-pundak, ya, dan itu laki-laki yang melakukannya, ya. Itu di pundak para laki-laki, bukan para perempuan, ya. Nah, itu petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam An-Nasai dan Imam Ahmad, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Idza wudi'atil janazatu wahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim, fa in kanat salihatan qalat qaddimuni, wa in kanat ghaira salihatin qalat ya wailaha aina tadhhabuna biha? Yasma'u sawtaha kullu shay'in illa al-insan, walau sami'ahu sa'iqa." Bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila jenazah itu diletakkan, apabila jenazah itu sudah diletakkan, ya, diletakkan maksudnya dipersiapkan untuk, ya, dibawa, ya, baik ini diletakkan, ya, karena baru saja sudah dikafani sehingga dibawa, ya, ke tempat sholatnya, atau setelah disolati maka ini siap-siap dibawa, ya, ke kuburan. Wahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim, dan dibawa oleh para laki-laki di atas pundak-pundak mereka, demikian. Maka apabila jenazah tersebut orang baik, maka ia mengatakan qaddimuni qaddimuni, ya, dahulukan aku, cepat, percepat, begitu, ya. Dahulukan aku, ya. Namun apabila jenazah tersebut bukanlah orang soleh, maka dia mengatakan, waduh celaka, kemana kalian bawa dia? Ya, kalau, ya, mungkin kalau kita terjemahannya begini, ya, aduh celaka, ya, kemana kalian bawa aku? Aduh celaka aku, ya, kemana kalian bawa aku? Nah, mungkin seperti itu, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Yasma'u sautaha kullu syai', ya,
suaranya itu didengar oleh segala sesuatu, ya, jeritannya, ungkapannya itu, illal insan, kecuali manusia. Walau sami'ahu sa'iqa, kalau dia dengar pingsan dia, ya tentulah menakutkan ya. Ya. Cobalah seperti seseorang yang dia diseret dibawa ke tempat dia mau disiksa, tentunya dia akan meraung-raung, meronta-ronta, ya, menangis-nangis. Nah, seperti itu, ya. Sampai mungkin hilanglah suaranya atau semakin ya mengecil, yang tadinya suaranya keras gitu, kemudian mengecil, ya. Dan seterusnya. Nah, ini menakutkan, ya. Makanya benar kata Nabi SAW, kalau didengar oleh manusia, pingsanlah manusia itu, karena memang menakutkan, ya. Karena tahu, ya, kalau dia tidak baik pasti akan mendapatkan hal-hal yang tidak baik. Nah, begitu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, dalam hadis ini ya terdapat sebuah isyarat bahwasanya yang membawa jenazah itu adalah para laki-laki di pundak-pundak mereka. Ya. Dan tidak disyariatkan bagi perempuan untuk membawa jenazah. Ya. Membawa jenazah tersebut baik laki ataupun perempuan. Ya, tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Demikian. Kenapa para hamba Allah? Karena perempuan itu ya lemah untuk membopong. Mungkin ada komentar, wah Ustaz, ini yang bawa ini ya perempuan-perempuan berotot semuanya, ya. Maka kita katakan, oke, baik, dia berotot, dia kuat, tapi tetap saja tidak disyariatkan. Kenapa? Karena disyariatkan untuk bersegera. Ya, kata Nabi SAW, ya, Nabi mengatakan asri'u bil janazati, segerakanlah penyelenggaraan jenazah. Di antaranya ketika membawa jenazah ini, dikhawatirkan kalaulah perempuan ini, ya, yang mereka menutup aurat, katakanlah mereka kuat kekar untuk bawa jenazah, membopong jenazah tersebut. Kalaupun mereka mampu untuk membawanya, tapi dengan ya kondisi yang memang harus kita katakan cepat, ya, bersegera, ini akan menyebabkan tersingkapnya sebahagian aurat mereka. Ya, andaikan mereka memaksakan diri. Demikian. Belum lagi para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sifat perempuan itu yang kita katakan rapuh, ya, rapuh, baperan, terlalu terbawa dengan perasaan, demikian. Yang mungkin itu kondisi sedih yang membuat dia ya juga turut sedih ketika membopong itu. Nah, ini akan menyebabkan, ya, kalau kesedihan ini akan menyebabkan seseorang menjadi lemah. Begitu. Kalaulah tadinya kuat, tapi akan membuat dia menjadi lemah. Dan ini mengkhawatirkan ya bisanya terjatuhnya jenazah tersebut. Ya, tambah lagi kalau ada suara-suara ya jeritan, ya, nangis sesenggukan dan seterusnya, ini membuat mereka ya terbawa perasaan, lalu akhirnya pun mereka ikut nangis, ya, akhirnya nggak jadi bawa ke kuburan, di tengah jalan tuh tangis-tangisan jadinya, kan begitu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, seperti itu. Nah, kalau seandainya ya memaksakan diri perempuan juga, wah kuat-kuat ini, kami nggak terbawa perasaan, kan gitu kan. Tapi para laki-laki kan disyariatkan juga untuk apa? Untuk mengiringi jenazah. Sehingga potensi besar ya ketika nanti perempuan itu yang bawa, ini akan membuat dia terjadi ikhtilat, campur baur. Yang laki-laki lihat perempuan tadi bawa itu merasa kasihan, kan begitu ya. Nah, ketika peralihan membopong jenazah itu potensi untuk saling bersentuhan, ya, saling senggol, ya, dan seterusnya. Nah, ini bahaya para hamba Allah, ya.
Kenapa? Memang tak boleh. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ya, la an yuta'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin khairul lahu an yamassa imra'atan lam tahilla lahu. Hadis riwayat Tabrani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh ditusuknya, ya, pada kepala salah seorang di antara kalian dengan pasak yang terbuat dari besi itu lebih baik baginya daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal bagi dia. Nah, begitu, ya. Jadi memang sebenarnya, ya, sudah tepat, ini hanya laki-laki saja yang membawa, ya. Baik para hamba Allah, ya. Sehingga, ya, ini mencegah untuk terjadinya ikhtilat, ya, ini tersingkapnya aurat, ya, dan seterusnya. Ya, kelemahan, contohnya kelemahan yang berakibat, ya, kepada jenazah tersebut yang bisa, ya, menyebabkan jatuhnya jenazah, ya, dan seterusnya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Prinsip dalam penyelenggaraan jenazah itu harus segera, ya, dan ini tidak bisa dilakukan oleh perempuan. Kalaupun bisa, maka di sini kita katakan ada masalah yang akan didapatkan, demikian, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, asri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa iyyaku siwa dzalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya segerakanlah jenazah itu, penyelenggaraan jenazah. Kalau dia orang baik, maka itu kebaikan yang kalian segerakan untuk dia. Kalau dia orang buruk, ya, maka itu keburukan yang kalian letakkan dari, ya, pundak-pundak kalian. Ini menunjukkan juga, ya, memang membawa jenazah itu adalah pada pundak, ya, bagi laki-laki, demikian. Ya, maksud bersegera ini adalah, ya, menambah kecepatan pada jalan yang biasa. Walaupun bukan lari, ya, bukan berlari, tapi dia menambah, ya, menambah kecepatan dari jalan yang biasa. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ya, bukan dengan berlari, ya. Kalau berlari nanti kan potensi tidak sama gerakannya sehingga mengakibatkan, ya, jatuhnya jenazah tersebut, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita cukupkan terlebih dahulu untuk penyampaian materi di waktu yang tersisa, ya, ya, kurang lebih 5 menit ke depan. Itu kita buka sesi soal jawab. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih membahas tentang, ya, membawa jenazah dan mengiringi jenazah. Baik, ya. Dipersilakan mungkin bagi admin untuk, ya, menaikkan pertanyaan. Ada pertanyaan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga dalam limpahan taufik dan karunia azza wa jalla. Karunia Allah azza wa jalla. Izin bertanya tentang wanita yang masih dalam masa iddah karena ditinggal, ya, mati oleh suaminya sedangkan dia harus bekerja sebagai pengajar di sekolah agama. Atas jawaban dan nasihatnya diucapkan syukron wa barakallahu fiik.
Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan, kebahagiaan serta perlindungan dari segala keburukan kepada kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Wanita dalam masa iddah, ya, memang ada kewajiban, ya, untuk melakukan atau menghabiskan masa iddah, lebih-lebih wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk melakukan ihdad namanya, yaitu berkabung. Itu adalah di rumah. Demikian, di rumah. Namun para ulama menyebutkan tentang kondisi yang mendesak, ya, maka dibolehkan baginya untuk dia keluar hanya untuk, ya, mendapatkan kebutuhan yang mendesak tersebut. Tidak lebih daripada itu, ya. Tidak lebih daripada itu. Nah, kalau seandainya, ya, bekerja sebagai pengajar di sekolah, memang pihak sekolah biasanya memberikan, ya, waktu untuk berkabung mungkin nggak lebih daripada sepekan, ya. Kalau sepekan mungkin masih dalam toleransi, tapi lebih daripada itu, ya, itu tidak ditoleransi. Sementara masa berkabung wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, yaitu adalah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Maka jika memang, ya, dia harus mencari nafkah dengan cara mengajar, ya, mencari nafkah dengan cara mengajar, yang tidak ada cara mungkin saat itu, lebih-lebih ini adalah kegiatan yang sebelumnya, maka wallahu ta'ala alam, saya condong yang seperti ini, ya, dibolehkan. Tapi dibolehkan dalam kondisi ini adalah, ya, dalam kondisi terpaksa, karena mencari nafkah dan sebagai bentuk, ya, mendapatkan sebuah hal yang dibutuhkan. Namun tidak boleh untuk berlama-lama, ya, tidak boleh berlama-lama. Dan sebaiknya, ya, hal-hal yang bersifat, ya, tidak penting, seperti hanya rapat saja mungkin, ya, ini dimintakan izin untuk tidak ikut serta. Tapi dalam kondisi harus mengajar, ya, mengajar dan mengajar, ya, maka ini saja barangkali yang harus dipenuhi. Dan kalau bisa memang yang diajar ini, ya, adalah mungkin anak-anak yang di bawah umur, kita katakan, atau, ya, anak-anak kita katakan yang sejenis dengan, ya, pengajar tersebut, itu sama-sama perempuan. Nah, seperti itu. Baik, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa dijawab untuk pertanyaan ini. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, gimana hukumnya ikut berpuasa tahun ini sedangkan tahun kemarin belum diganti Ustadz? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila seorang muslim terpenuhi kondisi wajib berpuasa, maka wajib berpuasa untuk Ramadan tahun ini, ya. Adapun hutang puasa yang belum diganti di hutang puasa tahun Ramadan kemarin, ya, maka tetap saja itu wajib diganti di luar Ramadan, ya, baik itu sebelum dan setelahnya. Namun tidak boleh memang, ya, mengundur-undurkan waktu sampai datang Ramadan berikutnya. Tidak boleh. Namun kalau ada sebab uzur yang syar'i seperti sakit,
seperti kondisi hamil dan menyusui bagi seorang perempuan, ya. Atau contohnya dia mengalami kita katakan ya haid, ya. Padahal prediksi akan diganti, namun ternyata datang haid, ya. Maka bila memang ada udzur syar'i dan tidak ada maksud untuk berleha-leha, maka tidak ada dosa, ya. Tidak mengapa untuk ya mengerjakan ganti puasa tersebut atau qada puasa Ramadan itu setelah Ramadan berikutnya, tidak masalah, ya. Namun kalau ada bentuk pengabaian, berleha-leha, maka ini dosa dan wajib bertobat. Apakah ada dendanya? Para ulama berbeda pendapat tentang masalah denda ini, ya. Pendapat yang wallahu ta'ala yang saat ini saya condong kepada pendapat tersebut, tidak ada denda baginya, maka cukup baginya bertobat saja. Dan ketika Syawal sudah berlalu puasa Ramadan, ya, maka wajib segera untuk mengqadha puasa tahun Ramadan tahun yang lalu. Nah, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan untuk penyampaian materi dan menjawab pertanyaan karena sudah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Tentunya dalam penyampaian ini ada kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar saya mohon maaf. Sebelum mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita motivasi untuk berdonasi. Yuk bersama kita membangun Masjid Al-Muwahhidin yang saat ini dalam proses pembangunan, dan alhamdulillah sudah digunakan dan dimanfaatkan untuk salat 5 waktu, demikian pula untuk kajian-kajian, dan insyaallah taala ya sebentar lagi Ramadan ini akan digunakan juga untuk ya qiyamul lail, tarawih, ya bahkan nanti i'tikaf, demikian ya. Silahkan bagi kaum muslimin yang ingin mendapatkan pahala sebuah rumah di surga, minimal pahalanya 700 kali lipatnya dari apa yang diinfakkan dan disedekahkan, yang disumbangkan. Demikian pula akan mendapatkan pahala yang mengalir karena sudah dimanfaatkan. Ayo silakan transfer ke Bank Syariah Indonesia di nomor 5544332278 atas nama Yayasan Cahaya Tauhid Medan. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.